orang seperti ini jadi pemimpin. Aku nggak tahu, mungkin dia ada dendam di masa lalu sama suku tertentu atau apapun itu, yang ngerti banget lah. Tapi menurut aku yang salahin. Buntut viralnya video mediasi kasus penjahit di Bali. Seorang netizen yang budiman dengan akun @ratu jengkol melayangkan kritik tajam kepada Arya Wedakarna yang dinilai justru membela pihak penjahit dan menyudutkan korban bernama Hilda. Ia menyoroti cara Arya yang menyeret-nyeret tempat kerja korban serta melontarkan ancaman berbau perpajakan yang sama sekali tidak relevan dengan persoalan sebenarnya. Menurutnya, korban yang jelas-jelas dihina secara verbal, direndahkan berdasarkan sukunya, bahkan sempat mengalami perlakuan fisik, tetap disalahkan meski bukti sudah sangat jelas terlihat dan terdengar dalam rekaman video yang beredar luas. Ia menegaskan proses tersebut sama sekali bukan mediasi, melainkan bentuk intimidasi terselubung yang justru dilakukan oleh sosok berpengaruh dan memiliki jabatan publik. Netizen yang budiman tersebut mengingatkan bahwa sikap seperti itu berbahaya karena berpotensi memicu perpecahan antar suku, sekaligus mencoreng citra masyarakat Bali yang menurutnya sebagian besar justru dikenal ramah. Ia turut menyinggung pentingnya etika berbisnis dan pelayanan pelanggan yang baik, sambil berharap sosok dengan pola pikir seperti itu tidak pernah menduduki posisi kepemimpinan yang lebih tinggi di kemudian hari. Aweka, aku nggak tahu ya kamu tuh ada dendam apa ya sama daerah lain, suku lain gitu. Cuman di sini aku mau ngomong ya, apa hubungannya kalau ibunya sampai digeruduk, kamu tanggung jawab nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dia bawa Indomaret, itu padahal nggak ada hubungannya loh sama orang Indomaret, sama pekerjaan mbaknya aku nggak ada hubungannya, dan bapaknya nggak tahu manajernya atau siapanya tadi itu dibawa ke situ dari pihak Indomaret. Sampai ditanya, ini Indomaret mau tanggung jawab nggak? Terus yang ketiga, saya dari pasal apa tadi namanya dia perpajakan, apa hubungannya dengan pasal perpajakan, pengawasan? Emangnya mbaknya melanggar pasal perpajakan? Terus dia bilang mau tanggung jawab nggak? Kalau bahkan dia bilang kalau ibunya bisa nih nuntut pelanggaran UU ITE kan, ngerekam tanpa izin dan disebarkan. Ini aku mau ngomong tengah-tengahnya ya guys, sumpah aku mau ngomong tengah-tengahnya ya. Yang di ini tuh mbaknya yang dimaki-maki sukunya, bahkan waktu tuh sempat dipukul pakai tongkat, ingat nggak? Ada videonya, sempat dilempar pakai makanan juga, yang direndahin martabatnya tuh mbaknya tanpa bukti. Yang mbaknya ini tuh korban gitu loh, itu aja udah ada bukti yang terang menerang aja masih disalahin, ya kan? Ini aku nggak mau ngebela siapa ya guys, aku ngebela menurut aku yang salah orang buta pun tahu gitu loh, mbaknya tuh korban, ya kan, bisa denger dari suara itu, kecuali tuli dan buta nggak bisa denger ya guys ya. Aku nggak ngerti, sumpah sebenarnya gue tuh males membahas masalah ini karena pasti ada segelintir orang yang nggak terima. Tapi kalau orang salah tuh ya salah gitu loh, salah tuh salah aja. Ini bukan bukan mediasi tapi intimidasi. Kasihan mbaknya gitu, ya kan, sampai pihak kerja mbaknya tuh dibawa-bawa. Kamu mau tanggung jawab nggak? Masalahnya ibu mau tanggung jawab nggak? Udah maki-maki mbaknya, maki-maki suku mbaknya, bahkan mbaknya itu dari Lombok, bukan suku yang dimaki sama ibunya. Kalian tahu nggak sih, hal-hal seperti ini itu bisa memecah belahkan suku, ya kan, budaya, suku, peperangan, ngerti gak sih? Cuman hal sepele seperti ini, ngerti gak sih? Harusnya AWK itu kan orang yang ada jabatan. Ya ibunya tuh udah salah di mata dunia, tuh salah ibunya tuh, ya kan? Karena apa? Ibunya udah kan orang, anak orang, ya kan, sampai segitunya. Dan ibunya itu kerja, katanya uang cuman 10.000 doang. Ya kalau ibunya nggak terima, ibunya nggak mau, ibaratnya ya jangan diterima ibu, ya kan. Kalau cuman 10.000 doang ya ibu mungkin cari yang sekali jahit 700.000 gitu kan, ya kan. Ibunya juga masih cari makan, ngejahit, ya kan. Dan itu pun dari awal perjanjian tuh udah diulur-ulur loh, katanya hari itu jadi. Ternyata mbaknya udah bolak-balik besok. Saya loh bu, saya juga sama loh, ya kan. Saya ngejahit dijanjiin 1 minggu, waktu itu dijanjiin 2 minggu, ternyata sampai mau 3 bulan lebih loh, ya kan, sama loh. Tapi untungnya waktu itu saya masih sabar loh, karena saya nggak buru-buru pada saat itu, ya kan.
Ya tapi kan mbaknya itu seragamnya mau dipakai, ya kan? Sumpah, gue nggak ngerti sama nih orang. Gue nggak bisa ngebayangin kalau sampai seandainya orang seperti ini tuh jadi pemimpin, guys, ya kan? Orang seperti ini jadi pemimpin. Aku nggak tahu, mungkin dia ada dendam di masa lalu sama suku tertentu atau apapun itu, yang ngerti banget lah. Tapi menurut aku yang salahin. Dan buat si ibunya, ibu harus belajar sama kayak orang Cina, Bu. Ibu tahu kan orang terkaya di Indonesia tuh orang-orang Cina, semuanya kebanyakan orang Cina, keturunan Cina yang kaya-kaya. Ibu tahu nggak kenapa orang-orang Cina kaya? Kenapa nggak, Bu? Temen anak-anak saya orang Cina, Bu. Semuanya yang sekolah-sekolah di Inter tuh Cina kebanyakan, Bu. Tahu nggak prinsip mereka tuh apa? Pelanggan adalah raja. Nggak harus kok kalau kita usaha nyebah-nyebah jilat-jilat kaki pelanggan tuh nggak harus. Tapi senyum, sabar, selagi pelanggan itu tuh masih oke gitu loh, nggak menghina kita, nggak maki-maki fisik kita gitu. Nah itu harus belajar dari situ, Bu, ya kan? Tapi kalau seandainya ibunya emang benci sama suku tertentu, ya jangan diterima. Kalau ada orang datang bilang kamu dari mana, tulisin sekalian, itu nggak apa-apa gitu loh. Makanya guys, kalau dagang itu sampai dibilang belajar sampai ke bambu Cina, tidak ada peribahasa seperti itu, ingat nggak? Tamu itu adalah raja, guys. Kalau kamu dagang makanan, walaupun kamu harganya mahal, kamu ramah, kamu senyum, ya kan? Kamu terima komplainan, kamu bilang maaf, itu orang akan balik, guys. Kayak kamu aja, kamu pergi ke suatu restoran atau kamu pergi ke suatu tempat pelayannya tuh ramah, senyum, enak, kalian pasti akan datang lagi, guys. Even tuh ada yang lebih mahal tapi jutek, karena kan yang lebih murah tapi jutek gitu loh. Jadi jangan menganggap cuman 10.000 doang, ya kan? Ya jangan seperti itu. 10.000 tuh juga uang loh. 1 juta orang 10.000 tuh nggak jadi uang ya. Kalau 10.000 ya mungkin tarifnya juga ganti, ya tadi aku bilang. Jadi sekali jahit 500.000 kayak gitu. Jadinya ya orang usaha tuh seperti itu. Maka tadi aku bilang, kalian kalau usaha tuh kayak orang Cina, guys. Contoh orang Cina tuh mereka tuh ramah-ramah. Mereka ngambil untungnya sedikit tapi pelanggannya banyak, dan mereka tuh bener-bener servis pelanggannya. Mereka nggak perlu kok nyembah-nyembah, jilat-jilat kaki, nggak perlu. Tapi mereka maju kan, nggak usah muna. Orang terkaya di Indonesia kebanyakan orang Cina, karena mereka tahu mereka tuh omongan pelanggan tuh adalah raja, dan mereka juga nggak perlu jilat kaki pelanggan kok, itu loh. Dan untuk Bapak AWK ya, nggak mudeng aku ini ya kan? Aku baru lihat videonya sekarang, guys, dan menurut aku sangat disayangkan ya, sedih banget yang liatnya kayak gini ya. To be honest ya guys ya, dari orang-orang kayak gini, itu orang yang nggak tahu di luar sana itu pasti akan mikir orang Bali itu seperti ini, guys. Percaya sama aku. Cuman enggak, guys, banyak banget orang Bali yang baik banget. Sumpah, aku loh di sini selama 2 tahun aku nggak pernah ketemu orang Bali yang seperti itu. Pernah selama 2 tahun masuk ke restoran yang waktu itu aku pernah cerita yang nggak dilayanin sampai hampir mau 30 menit, ya kan? Tapi kan itu restoran ya guys, sekali aja sih. Sisanya aku nggak ketemu orang yang Bali yang rasis di depan aku tuh, nggak pernah. Baik yang aku temuin ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Maksudnya kayak gitulah intinya. Aduh, ini nggak tahu nih sama orang AWK kayak ini. Mudah-mudahan sih kalau orang masih punya pikiran seperti AWK ini, kayaknya dia ada problem di sini ya. Ya mudah-mudahan dia nggak bisa jadi pemimpin yang tinggi. Karena kalau ini orang jadi pemimpin yang paling tinggi, wah bahaya, sumpah bahaya. Bisa memecah belahkan suku, bisa bikin ya nggak bagus, sumpah nggak bagus aja guys, kayak kalian aja ya nggak gitu lah. Sumpah aku baru ngeliat videonya kayak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kemarin saya pikir kasus yang viral ibu-ibu rasis yang ada di Bali ya, ibu-ibu penjahit ya, kirain udah kelar ya, si ibu-ibu sudah mendapatkan sanksi sosial ya, sedikit aja sih sebenarnya ya kan. Dan ternyata ya kasus ini masih bergulir karena saya baru melihat adanya katanya mediasi ya, tapi malah lebih mirip persekusi ya. Dan itu dipimpin oleh ataupun mungkin diprakarsai oleh seorang senator atau DPD yang terkenal akan komentar-komentar atau pernyataan-pernyataannya yang rasis juga ya. Bahkan sudah berkali-kali dilaporkan orang-orang juga tentang masalah rasis juga ya. Dan tebak
bagaimana jalannya yang katanya mediasi itu semuanya pernyataan-pernyataan menyudutkan dari si yang merekam si ibu-ibu yang rasis kemarin itu. Otak gue di sini langsung kayak nge-freeze gitu, bingung juga mau ngomong kayak gimana. Kok bisa dimana ngerekam kebenaran malah dijadikan ancaman untuk memenjarakan si kakak ini. Sedangkan si kakak Hilda hanya menyuarakan kebenaran, bukan kebohongan atau sesuatu yang hoax. Ternyata yang waktu itu tuh bukan mediasi, melainkan persekusi dan intimidasi seorang anggota DPD atau wakil rakyat Bali ya guys ya terhadap si kakak Hilda ini. Kita sama-sama warga Indonesia, sama-sama NKRI, sama-sama makhluk sosial. Mau siapapun yang salah, entah keluarga, entah suku, entah saudara kita, kalau salah ya salah. Seharusnya mediasi itu meredakan konflik, bukan malah mengintimidasi salah satu dari yang terkonflik. Gue berharap dengan up-nya lagi kasus ini, dan mulai banyak juga anggota DPD Bali yang pro sama si kakak Hilda karena dia benar atas persekusi yang dibungkus sebagai mediasi. Semangat pokoknya buat Kak Hilda, jangan takut, jangan ngerasa trauma, semua warga Indonesia ngebela kamu soalnya. Tidak ada tempat untuk rasisme di Indonesia sedikit pun pokoknya. Oke, setelah melihat video mediasi dari Pak Arya ya, ini seolah-olah kok nggak masuk akal ya. Ini mediasi apa intimidasi Pak ya kan? Seolah-olah kan berat sebelah. Seolah-olah Bapak Arya ini memojokkan mbaknya. Kan dilihat dari kronologinya Mbak. Dilihat dari kronologinya mbaknya kan customer baju yang apa ya, yang ingin menjahit bajunya ke ibunya kan. Harusnya kan ibunya sebagai penjahit kan tahu tata cara melayani customer, dan customer kan wajib Pak, jika tidak sesuai dengan target yang disesuaikan ibunya kan boleh komplain kan gitu. Kalau Pak Arya memediasi secara kekeluargaan bukan seperti itu. Bapak itu seolah-olah memojokkan loh. Bapak itu DPR loh ya. Berkali-kali Bapak Arya itu punya statement yang kurang masuk akal. Dulu mengintimidasi berjilbab dulu ya. Berjilbab dulu diintimidasi. Sekarang mbaknya juga diintimidasi juga. Kita Pak ya orang Jawa yang dikata-katain ibunya bisa loh melapor Pak. Bisa melapor ibunya loh, kita orang Jawa. Tapi kita nggak sampai segitunya Pak. Jadi tolong Pak Arya ya, kalau mau mediasi itu jangan seperti itu Pak. Tolong Pak dijaga Bali itu dijaga Pak. Masa gara-gara seorang DPR Bali jadi jelek namanya kan gitu Pak.